dan akan dibayarkan secara periodik. Ntar dulu, gue napas dulu. Gue gak napas dari tadi, gue liat-liat. Ntar dulu. Ntar dulu, gue udah mulai nge-rap nih. Bunga. Dan yang kedua ada Shangria Wine. Boleh, lagu. Lagi di YouTube channel IOFest. Di video sebelumnya sudah dibahas mengenai obligasi. Kali ini bersama saya Nada, kita akan bahas beragam jenis obligasi. Tapi sebelum itu subscribe dulu YouTube channel IOFest dan juga klik tombol loncengnya. Dan jangan lupa tonton videonya sampai habis agar kamu nggak ketinggalan informasi penting pada topik kali ini. Obligasi merupakan efek berbasis surat utang yang memberikan hasil investasi bersifat tetap selama periode tertentu hingga jangka waktu jatuh temponya. Berikut adalah beberapa jenis obligasi. Dilihat dari sisi penerbit, obligasi digolongkan menjadi 3 kategori, yaitu corporate bonds, government bonds, dan municipal bond. Corporate bonds, obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan, baik yang berbentuk badan usaha milik negara atau BUMN, atau badan usaha swasta. Government bonds, obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Dan municipal bond, obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai proyek-proyek yang berkaitan dengan kepentingan publik. Selanjutnya dilihat dari sistem pembayaran bunga. Obligasi digolongkan menjadi 4 kategori, yaitu zero coupon bonds, fixed coupon bonds, dan floating coupon bonds. Zero coupon bonds merupakan obligasi yang tidak melakukan pembayaran bunga secara periodik. Namun, bunga dan pokok dibayarkan sekaligus pada saat jatuh tempo. Kemudian ada coupon bonds, obligasi dengan kupon yang dapat diuangkan secara periodik sesuai dengan ketentuan penerbitannya. Kemudian ada fixed coupon bonds, obligasi dengan tingkat kupon bunga yang telah ditetapkan sebelum masa penawaran pasar perdana dan akan dibayarkan secara periodik. Floating coupon bonds, obligasi dengan tingkat kupon bunga yang ditentukan sebelum jangka waktu tersebut. Berdasarkan suatu acuan atau benchmark tertentu seperti average time deposit yang merupakan rata-rata tertimbang tingkat suku bunga deposito dari bank pemerintah dan swasta. Berikutnya dilihat dari hak penukaran atau opsi. Obligasi digolongkan menjadi 4 kategori, yaitu convertible bonds, exchangeable bonds, callable bonds, dan putable bonds. Convertible bonds, obligasi yang memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk mengkonversikan obligasi tersebut ke dalam sejumlah saham milik penerbitnya. Exchangeable bonds, obligasi yang memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk menukar saham perusahaan ke dalam sejumlah saham perusahaan afiliasi milik penerbitnya. Callable bonds, obligasi yang memberikan hak kepada emiten untuk membeli kembali obligasi pada harga tertentu sepanjang umur obligasi tersebut. Putable bonds, obligasi yang memberikan hak kepada investor yang mengharuskan emiten untuk membeli kembali obligasi pada harga tertentu sepanjang umur obligasi tersebut. Kemudian dilihat dari segi jaminan atau kolateralnya, obligasi digolongkan menjadi 2 kategori, yaitu secured bonds dan unsecured bonds. Secured bonds, obligasi yang dijamin dengan kekayaan tertentu dari penerbitnya atau dengan jaminan lain dari pihak ketiga. Dalam kelompok ini termasuk di dalamnya adalah guaranteed bonds, mortgage bonds, dan collateral trust bond. Guarantee bonds, obligasi yang pelunasan bunga dan pokoknya dijamin dengan penanggungan dari pihak ketiga. Mortgage bond, obligasi yang pelunasan bunga dan pokoknya dijamin dengan agunan hipotek atas properti atau aset tetap. Collateral trust bonds, obligasi yang dijamin dengan efek yang dimiliki penerbit dalam portofolionya, misalnya saham-saham anak perusahaan yang dimilikinya. Kategori selanjutnya yaitu unsecured bonds, obligasi yang tidak dijaminkan dengan kekayaan tertentu, tetapi dijamin dengan kekayaan penerbitnya secara umum. Selanjutnya dilihat dari segi nilai nominal, obligasi digolongkan menjadi 2 kategori, yaitu conventional bonds dan retail bonds. Conventional bonds, obligasi yang lazim diperjualbelikan dalam satu nominal atau 1/1 lembar. Dan ada retail bonds, obligasi yang diperjualbelikan dalam satu nilai nominal yang kecil yang saat ini beredar di Indonesia adalah obligasi pemerintah seperti obligasi retail Indonesia dan sukuk retail. Berikutnya yang terakhir dilihat dari segi perhitungan imbal hasil obligasi digolongkan menjadi 2 kategori, yaitu conventional bonds dan syariah bonds.
Yang pertama ada conventional bonds, obligasi yang diperhitungkan dengan menggunakan sistem kupon bunga. Yang kedua ada Sharia bond, obligasi yang perhitungan imbal hasil dengan menggunakan perhitungan bagi hasil. Dalam perhitungan ini dikenal dua macam obligasi syariah. Yang pertama yaitu ada syariah mudharabah dan obligasi syariah ijarah. Obligasi syariah mudharabah merupakan obligasi syariah yang menggunakan akad bagi hasil sedemikian sehingga pendapatan yang diperoleh investor atas obligasi tersebut diperoleh setelah mengetahui pendapatan emiten. Kemudian obligasi syariah ijarah merupakan obligasi syariah yang menggunakan akad sewa sedemikian sehingga kupon atau fee ijarah bersifat tetap dan bisa diketahui dengan diperhitungkan sejak awal obligasi diterbitkan. Berikut tadi adalah penjelasan beragam jenis obligasi. Jadi gimana? Kamu sudah paham belum? Kalau kamu masih kepo tentang keuangan dan investasi, di part selanjutnya akan dibahas topik keuangan dan investasi lainnya. Jadi stay tune terus ya. See you in the next video. Ayo Fast, ayo investasi. Bye-bye.